Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Odilia Jedita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum dan mengapa gereja membutuhkan hukum, serta di manakah tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Yang pertama, kita akan melihat pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Santo Thomas Aquinas menerapkan adanya 4 sifat esensial dari hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi. Hukum sendiri merupakan aturan dan ukuran untuk tindakan manusia untuk kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir yang yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Promulgasi hukum. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum harus dipromulgasikan karena bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk satu hukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi setiap pribadi manusia yang telah diperintah oleh Tuhan. Setelah melihat pandangan Santo Thomas Aquinas tentang hukum, sekarang kita melihat mengapa gereja membutuhkan hukum. Ada 5 alasan mengapa gereja membutuhkan hukum. Hal ini didasarkan dengan dimensi dan struktur sosial gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Yang pertama, dimensi sosial dan komunal gereja umat Allah. Konsili Vatikan II menghadirkan 3 gambaran pokok mengenai gereja, tanpa menghapus gambaran-gambaran lain yang pernah ada. Ketiga gambaran itu ialah people, society, dan community. Di antara ketiga gambaran itu yang paling mendasar dan paling penting ialah gambaran umat Allah, Populus Dei, the people of God. Yang kedua, hubungan komunitas dan institusi. Yesus Kristus menginstitusionalkan sarana penyelamatannya di dalam gereja umat Allah, yang adalah tanda dan sarana keselamatan. Karena itu, sakramen-sakramen dan semua media untuk mencapai keselamatan kekal ditemukan di dalam umat Allah. Dalam arti inilah, gereja adalah sebuah institusi yang lahir dari kehendak Kristus sendiri. Yang ketiga, hukum sebagai struktur gereja. Hukum bisa menentukan dan melengkapi lebih lanjut struktur dan organisasi gereja dengan menciptakan situasi atau entitas yang yuridis di dalamnya. Misalnya figur dan jabatan paus, kolegium para uskup, vikaris jenderal, atau vikaris judisial. Yang keempat, basis sakramental hukum kanonik. Ada sekurang-kurangnya 5 sakramen gereja yang perayaan dan penerimaannya menciptakan struktur gereja, yakni baptis, penguatan, ekaristi, tabisan, dan perkawinan. Namun, di sini kita cukup membahas satu sakramen, yaitu sakramen baptis. Baptis adalah sakramen yang menjadikan seseorang anggota gereja dan merupakan tahapan fundamental untuk masuk secara personal ke dalam proses keselamatan. Yang kelima, relasi antara hukum ilahi dan hukum manusia. Hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk suatu sistem yuridis. Ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut, yakni yang pertama, struktur yuridis dasariah dari gereja bersumber langsung dari hukum ilahi atau dari kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis gereja. Kedua, umat memiliki otoritas, dan otoritas itu merupakan suatu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Ketiga, semua realitas sosial di dalam gereja selalu memiliki tatanan dasarnya sendiri, yakni hukum kodrat untuk beberapa kasus dan selebihnya hukum rahmat. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja
gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi di dalam gereja. Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan cinta kasih di dalam hukum kanonik.